Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan tentang ukuran letak mata kuliah Statistik Pendidikan. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang ukuran letak. Yang dimaksud dengan ukuran letak yaitu ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Yang termasuk ukuran letak antara lain adalah kuartil Q, desil D, dan persentil yaitu P. Nah, kemudian saya akan membahas tentang kuartil. Apa yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing 25%. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas yaitu Q3. Contoh soal untuk kuartil ini yaitu tentukan kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil 3 Q3 untuk setiap data berikut: 12, 17, 23, 18, 14, 24, 25, 12. Nah, untuk menjawabnya yaitu urutkan data dan diperoleh 12, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25. Perhatikan bahwa ukuran data di atas N sama dengan 8. N yaitu jumlah data. 8 adalah genap sehingga diperoleh Q2 sama dengan setengah dikali X4 ditambah X5 sama dengan setengah 17 ditambah 18 sama dengan 17,5. Dengan cara yang sama diperoleh Q1 sama dengan setengah 12 ditambah 14 sama dengan 13, dan Q1 sama dengan setengah 23 ditambah 24 sama dengan 23,5. Nah, pengelompokan data untuk kuartil ini yaitu terbagi menjadi 2. 1. Kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal menentukan kuartil untuk data tak berkelompok yaitu dengan cara mencari kuartil ke I, Q1, dengan rumus yaitu QI sama dengan nilai ke dikurang I N ditambah 1 dibagi dengan 4. Keterangannya yaitu QI sama dengan kuartil ke I. I sama dengan 1, 2, dan 3. N yaitu banyak data. Kemudian yang kedua yaitu kuartil data berkelompok. Penentuan ukuran letak data khususnya kuartil dengan menggunakan data berkelompok didahului dengan proses pembuatan tabel frekuensi data mentah yang diperoleh. Untuk rumus data kuartil data berkelompok ini yaitu QI sama dengan LO ditambah C, buka kurawal, I dikali N dibagi 4 dikurang sigma FI 0 dibagi FQ, tutup kurung kurawal. Dengan keterangan L0 sama dengan tepi bawah dari kelas yang memuat nilai kuartil ke 1. N yaitu banyaknya jumlah semua data. Sigma FI 0 yaitu jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung kuartil ke I. FQ yaitu frekuensi dari kelas yang memuat nilai kuartil ke I. C yaitu besarnya kelas atau panjang interval kelas yang mengandung kuartil ke I. I yaitu 1, 2, dan 3. Nah, untuk contoh soalnya yaitu 1. Tentukan nilai kuartil pertama dan ketiga setiap data berikut: 2, 4, 5, 7, 2, 4, 8. Pembahasannya yaitu banyak data yaitu 7. N sama dengan 7. Data terurut menjadi 2, 2, 4, 4, 5, 7, 8. Sama dengan nilai data kedua yaitu 2. Nilai data ke-6 sama dengan 7. Dengan demikian nilai kuartil pertama dan ketiga adalah 2 dan 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria Febrianti dari kelompok 4 materi statistik pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang desil. Jadi desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10
bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan, atau ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian yang sama banyak. Jadi masing-masing bagian memiliki 10% data keseluruhan dan memiliki 9 nilai desil. Kemudian desil terbagi menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Desil data tunggal rumusnya DI sama dengan nilai keberapa, I dikali N plus 1 dibagi 10. Desil data kelompok, ini rumusnya adalah DI sama dengan TB ditambah I kali N per 10 dikurang F kumulatif per F kecil dikali P. Dan DI adalah desil keberapa, TB tepi bawah kelas desil, I adalah angka, N adalah jumlah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F kecil adalah frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang kelas. Oke, ini adalah contoh soal dari data kelompok. Letak D8 sama dengan D dikali 16 plus 1 per 10 dikali sama dengan 13,6. Jadi D8 sama dengan X13 ditambah 8,6 dikali X14 dikurang X13 hasilnya 8 ditambah 0,6 dikali 9 kurang 8 hasilnya 8,6. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan tentang desil. Nomor 2. Ini ada data berat badan dalam kilogram sekelompok orang sebagai berikut. Kita disuruh menentukan nilai desil keempatnya. Ini ada tabel berat badan dan frekuensi. Bisa dilihat sendiri, berat badan 41 sampai 43, frekuensi 6, 44 sampai 46, frekuensinya 5, 47 sampai 49, frekuensinya 10, 50 sampai 52, frekuensinya 9, 53 sampai 55, frekuensinya 8, 56 sampai 58, frekuensinya 7. Baiklah, pembahasan kita akan bahas. Jadi letak kelas desil keempat yaitu angka dari 47 sampai 49. Dengan N-nya banyak datanya adalah 45. Tepi bawah kelasnya adalah 46,5, F kumulatifnya adalah 11, dan F kelasnya adalah 10, dan P panjang kelasnya adalah 3. Dan kita akan masukkan langsung D4 desil 4-nya sama dengan TB tepi bawah kelasnya ditambah masukin rumus I kali N dikurang F kumulatif per 10 per F dikali P panjang kelas. Ini dia sama dengan TB-nya tepi bawah kelasnya adalah 46,5 ditambah I-nya adalah 8 dikali N-nya jumlah banyak datanya 45 dibagi 10 karena rumus dasar desil adalah dibagi 10, kemudian dikali P adalah panjang kelas dikali 3, dan hasilnya 46,5 ditambah 18 dikurang 11 per 10 kali 3, 46,5 ditambah 2,1 sama dengan 48,6. Dengan demikian nilai desil keempatnya adalah 48,6 kg. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maisarah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama banyak. Dan tiap persentil memiliki bagian satu data serta sekumpulan data terdapat 99 persentil. Lalu persentil dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama persentil data tunggal, di mana persentil data tunggal ini digunakan untuk menentukan persentil untuk data yang belum atau yang tidak berkelompok, yaitu dengan cara seperti ini. PI ini dimaksudkan dengan persentil ke I. I ini nilai 1, 2, 3 sampai dengan 99. N ini adalah jumlah data. Kemudian yang kedua itu persentil data kelompok. Persentil data kelompok ini digunakan untuk
data berkelompok. Penentuan nilai persentil dapat dilakukan dengan menggunakan rumus seperti ini. PI adalah persentil ke I, LU adalah tepi bawah kelas yang memuat nilai persentil ke I. C ini besarnya kelas atau panjangnya interval kelas yang mengandung nilai persentil ke I. I ini adalah nilai 1, 2, 3 sampai dengan 99. N ini adalah jumlah data. Sigma frekuensi I 0 ini adalah jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung persentil ke I, dan kelas yang mengandung persentil ke I tidak termasuk. Kemudian FD ini adalah frekuensi yang memuat nilai persentil ke I. Kemudian ini adalah contoh dan pembahasan soal untuk persentil. Tentukan nilai persentil ke-20 dan persentil ke-80 setiap data berikut ini. Di sini ada angka 9, 5, 3, 5, 8, 9, 5, 6, 8, 2, 1, 3, dan 4. Pembahasannya, jumlah data dari semua ini ada 13 dan data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kita cari yang persentil 20 terlebih dahulu. Persentil ke-20 ini persentil ke I-nya 20, lalu jumlah datanya 13, lalu dijumlahkan, dan ini ada 2 ditambahkan dengan 0,8, lalu dikalikan dengan 3 min 2 sama dengan 2 ditambah dengan 0,8 dan hasilnya itu 2,8. Jadi persentil ke-20 itu nilainya adalah 2,8. Lalu persentil 80, nilai data ini 80, nilai I-nya, kemudian jumlah datanya 13, kita jumlahkan, kemudian 80 dibagikan 100, hasilnya 8, lalu ditambahkan 0,2, 9 min 8 sama dengan 8 ditambahkan 0,2, hasilnya 8,2. Jadi dengan demikian nilai persentil ke-20 dan persentil ke-80 adalah 2,8 dan 8,2. Itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.